Permisa Silampari TV, berjumpa lagi bersama kami dalam program investigasi, di mana kami akan mengupas fakta di balik peristiwa. Kali ini tim investigasi akan mengungkap aktivitas pekerja seks komersial PSK Patok Besi di kilometer 7 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Di tengah wabah corona yang sudah berlangsung lebih kurang 7 bulan ini, bagaimana mereka bertahan hidup di masa-masa sulit ini? Berikut penelusuran secara eksklusif untuk pemirsa Silampari TV. Patok Besi, orang akan cepat menyimpulkan itu suatu tempat esek-esek. Dapat menjadi cinta satu malam, atau hanya untuk melampiaskan dahaga seksual semata dengan kencan bersama PSK yang berada di kompleks tersebut. Sama dengan warga kebanyakan seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 banyak sekali dampak dirasakan. Dari segi ekonomi hingga pendapatan pun turun drastis. Hampir semua kalangan merasakan dampaknya. Apakah hal ini berefek juga bagi PSK lokalisasi Patok Besi? Kami pun mencari tahu perihal tersebut. Tim investigasi menelusuri tempat lokalisasi Patok Besi di RT 7 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Sampai di sana, kami berhasil menemui ketua rukun tetangga dan lanjut mencari keberadaan PSK yang bermukim di sana. Kami mendapatkan informasi soal kehidupan mereka. Selama masa pandemi COVID-19, pendapatan PSK yang didominasi perempuan asal Pulau Jawa ini menurun drastis. Biasanya sebelum wabah COVID-19 ini, mereka bisa melayani 4 tamu hingga 5 tamu dalam satu harinya. Namun sekarang hanya 1 atau 2 tamu saja. Itu pun syukur-syukur didapatkan. Tim investigasi menemui pekerja seks di lokalisasi Patok Besi dengan nama samaran Bunga. Wanita berusia 20 tahun asal Kota Kembang, Bandung ini mengaku kepada kami, ia sudah menjalani profesi ini tepat 1 tahun lamanya. Dari penuturan perempuan berkulit putih ini, sekarang ini memang sudah berstatus janda di usia belia. Suami pergi meninggalkan dirinya. Dari perkawinan itu membuahkan 1 orang anak. Dari pengakuannya, di masa pandemi COVID-19 ini, Bunga menerangkan kepada kami bahwa selama wabah COVID-19 pemasukan didapatkan menurun tajam jauh dibandingkan sebelum wabah ini. Agak sepi. Agak sepi itu. Untuk sebelumnya gimana itu biasanya? Biasanya ramai, lumayan. Ramai itu. Nah, banyak tamu kita sebelumnya itu, Mbak. Banyak. Iya, banyak gitu. Kalau pas masa pandemi itu sepi. Sepi. Oke. Adalah buat makan. Buat makan sehari-hari. Di tempat yang sama, kami juga berjumpa dengan PSK lainnya. Ia bertubuh mungil dan berwajah cantik. Sekilas orangnya ramah dan supel. Dia adalah Mawar, bukan nama sebenarnya. Berusia 21 tahun, memberikan sedikit pengakuannya. Mawar menyatakan sebenarnya sudah pernah menikah, menjalankan pekerjaan ini karena terpaksa. Ia menyebut karena tuntutan ekonomi. Pihak dari keluarga pun tidak ada yang tahu kalau dirinya bekerja sebagai pemuas nafsu lelaki hidung belang. Mawar secara belak-belakan mengakui penghasilannya selama pandemi ini turun drastis. Sehari paling sedikit dirinya bisa melayani 3 tamu. Sebelumnya pandemi, tamu yang datang dan mengajak kencan bisa lebih dari 3 orang. Keluarga sih taunya cuman karaoke aja. Gak mungkin kayak misalkan kalau keluarga tuh pasti sakit hati gitu kan. Semua orang tua kan pasti gak mau anaknya kerja kayak gini, pengen yang lebih baik. Kita udah berapa lama tinggal di sini? Di sini nanti tanggal 22 sekarang pas 2 tahun. Kita kerja di sini, pertama ngajak teman atau sendiri? Kemauan sendiri. Kita ada informasi ada yang itu
kerja di sini itu dari mana kalau kita tahu? Temen sekolah. Dia udah duluan dari tahun berapa dia kesini. Nantilah pikir-pikir, sebelumnya pikir-pikir tuh cuman pikir-pikir di rumah juga ngapain gitu kan, selalu di sana udah pergi aja gitu. Iya. Setelah tim investigasi selesai menginterview PSK Patok Besi, kami melanjutkan menemui ketua rukun tetangga 07 Franz Sembiring. Pria berambut panjang tapi sangat ramah ini menuturkan sejarah lokalisasi Patok Besi dan kondisi terkini penghuni saat wabah corona menyerang. Franz Sembiring menuturkan, tempat lokalisasi ini berdiri sudah lama, sekitar tahun 1996. Jumlah anak asuh yang ada di lokalisasi saat ini berjumlah 40 orang. Franz Sembiring menyebutkan PSK ini berasal dari berbagai daerah, yakni Provinsi Jawa Barat, ada juga dari Pulau Sumatera. Mengenai kesehatan anak asuh, Franz Sembiring mengatakan ada pemeriksaan kesehatan PSK setiap 1 bulan sekali. Akan datang dari Dinas Kesehatan yang akan diwakili pegawai puskesmas. Selain itu, pemeriksaan rutin 3 bulan sekali juga ada, berupa tes AIDS untuk seluruh anak asuh yang bermukim di lokalisasi. Soal pendapatan anak asuhnya, Franz Sembiring mengakui menurun drastis di masa pandemi COVID-19. Berdirinya sebetulnya sudah lama sekali, 96 udah salah. 96 ya? Nah, Ya Pak, untuk anak asuh kita sendiri di sini Pak, berjumlah berapa orang itu Pak? kalau sekarang itu sekitar 40 orang. 40 orang itu. Itu berasal dari mana aja? Banyak dari Jawa Barat, mungkin ada juga 1-2 itu dari Sumatera, dan ini mungkin Bengkulu lah. Ya Pak, untuk saat ini Pak, anak asuh kita sendiri itu Pak, untuk kesehatannya sendiri kita selalu pantau atau gimana itu Pak? Kalau kesehatan memang dari dulu kita 1 bulan sekali kita pantau, kita datang dari dinas kesehatan, dalam hal ini diwakili oleh puskes, dan 3 bulan sekali itu kita tes HIV itu rutin dilakukan. Ya Pak, untuk saat ini kan masih dalam masa pandemi COVID, itu gimana pendapatan dari anak asuh kita sendiri itu Pak? Kalau pendapatan betul-betul jauh berkurang, ya karena masyarakat itu sendiri pun mungkin sudah sadar tentang bagaimana COVID ini kan, sehingga ya mungkin dia pun mau masuk ke dalam ini sudah agak ragu dan sebagainya. Nah, sehingga memang anak buah ini pun yang kira-kira orang kerja lah saya katakan itu juga betul-betul penghasilan itu sudah bisa saya katakan 75% menurun. Ya. Karena segala sesuatunya kan kita perketat seperti protokol lah. Pokoknya setiap rumah sudah ada cuci tangan dan sebagainya. Makanya setiap rumah ini setiap ada yang punya anak asuh, bahkan yang tidak punya anak asuh pun itu cuci tangan sudah kita siapkan. Jadi keluar kita harus pakai masker. Demikian pemirsa Silampari TV untuk investigasi malam ini. Saksikan selalu investigasi di episode berikutnya, di mana kami, tim investigasi, akan mengungkap fakta di balik peristiwa. Jangan lupa saksikan investigasi berikutnya hanya di Silampari TV, Punye Kitegale.